Yang kedua, di mana? Di mana Al-Quran diturunkan, pasti tempat itu akan menjadi maju peradabannya. Ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang berpakaian putih, bersih, gagah, rambutnya hitam. Ujung-ujung orang itu duduk di hadapan Rasulullah, adep-adepan, adu dengkul. Para sahabat terbelalak kaget, ki wong kurang ajar teman sih, orang ngerti tata krama sopan santun. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau ketahui tentang Islam? Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah bla 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 bla, rukun Islam yang 5 dijelaskan semua. Ya bener. Jadi para sahabat, kayak kepribadi sih kok negara takon, negara diakhiri dengan yang bener. Yang kedua, orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau ketahui tentang rukun iman? Maka Rasulullah menjelaskan rukun iman ini adalah bla 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 bla. 6 rukun iman dijelaskan sampai detail. Yang ketiga, wahai Rasulullah, apa yang engkau ketahui tentang ihsan? Rasulullah menjelaskan ihsan adalah bla 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 bla, tentang kesungguhan, tentang kehusuan, tentang penyerahan diri, kepasaran diri kepada Ilahi Rabb. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dengan orang yang bertanya. Kalau begitu, apa tanda-tandanya kiamat? Rasulullah menyampaikan 2 hal. Yang pertama, ketika budak sudah melahirkan anak majikannya. Saya kaget ya, para pembantu di luar negeri yang melahirkan anak majikannya. Dan itu sebagai tanda-tanda kiamat sudah di depan mata. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan, ketika suatu negeri di situ ada banyak orang yang bertelanjang dada, orang landinan, tidak menggunakan alas kaki, orang sandalan, kurus, mengembala kambing, hidup di negeri miskin, tetapi pada akhirnya mereka berlomba-lomba membangun gedung bertingkat. Ya benar kamu Rasulullah. Setelah itu orang itu pergi menghilang. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa sih sebenarnya itu orang? Rasulullah menjelaskan, itu tadi adalah malaikat Jibril yang sedang mengajari kalian melalui dialog dengan saya. Oh, jadi malaikat Jibril lagi mengajari para sahabat, tetapi lakukan dialog dengan Rasulullah. Al-Quran turun di Arab Saudi. Arab Saudi yang dulu terkenal dengan negara yang tandus, miskin, kering, gersang, penduduknya udah kelambi orang nganggo pakaian karena miskin, bertelanjang dada orang nganggo sandal, kurus, mengembala. Tapi lihatlah sekarang bagaimana Arab Saudi ketika sekian ribu tahun belakangan menjadi negara yang kaya raya. Orang-orangnya lagi berlomba-lomba membangun gedung bertingkat. Bahkan di Abu Dhabi ada gedung yang paling tinggi 808 meter. Dhuwure pol. Di bawahnya ada pulau buatan. Arab Saudi banyak sultan-sultan yang kaya, yang bingung bagaimana mengeluarkan duitnya setiap hari. Saking kedere, kakean duit, kurang kebutuhan. Sampai-sampai mobil dilapisi emas, pesawat jet pribadi dilapisi emas, toilet dilapisi emas. Saking kedere. Wallahi ada gambarnya, ada videonya. Rumah semua dilapisi emas. Lakar regane duitnya kanan. Hanya apa? Arab Saudi diturunkan Al-Quran 1500 tahun yang lalu, negara miskin, kering, penduduknya juga rata-rata penggembala, sekarang menjadi negara yang makmur jibar-jibur. Selain devisa dari umroh dan haji, juga ada satu sumber daya alam, minyak. Arab Saudi hanya punya satu minyak, sumber daya alam, makmur, listrik gratis, sekolah gratis, orang menikah diberi rumah
biaya pendidikan gratis, bensin murah, por paribasane wis lakane regane. Dongeta Indonesia harus lebih kaya daripada Arab Saudi. Karena Indonesia tidak hanya punya kilang minyak, Indonesia juga punya gunung emas, Indonesia juga punya timah, Indonesia juga punya nikel, Indonesia juga punya gas alam, punya hasil hutan, punya hasil laut. Indonesia punya banyak. Bahkan di Lapindo, lumpur Lapindo yang dulu jadi musibah, suatu saat akan menjadi berkah karena mengandung mineral yang nilai harganya lebih tinggi dari emas dan lebih mahal dari platinum, sumber energi tak terbarukan. Angger Lapindo dikelola dengan amanah oleh para pemimpin negeri, insya Allah akan menjadi berkah. Tapi dikelola secara amburadul akan menjadi musibah. Bapak Ibu ingat kan, ada anggota DPR, ada ekonom, bahkan ada Mahfud MD yang mengatakan, andaikan sumber kekayaan alam di Indonesia dikelola dengan baik, tidak dilarikan oleh oligarki ke luar negeri, tidak dibackingi oleh orang-orang penggeden-penggeden, maka sumber kekayaan alam di Indonesia akan mampu memberikan subsidi kepada setiap orang, bahkan bayi yang baru lahir 20 juta setiap bulan. Enggak repot kayak kita jadi syarman deh, moga-moga pada jeblok potongnya. Arab Saudi yang punya minyak saja bisa makmur jibar-jibur. Indonesia tidak hanya punya minyak, punya segalanya. Surganya sumber daya alam di Indonesia, tapi dikelola dengan tidak amanah. Maka Indonesia itu penduduknya ibarat petik ayam mati di lumbung padi. Dua lumbung padi tapi pada mati. Yang kedua, Al-Quran turun di kota suci Mekah, disebut Mekah Al-Mukarramah, kota suci yang mulia. Ketika Al-Quran turun di Mekah, sebelumnya Mekah peradabannya adalah orang-orang biadab. Mekah itu penduduknya banyak yang melakukan penyembahan berhala, dan surganya bagi orang yang ingin berbuat dosa maksiat. Di Mekah itu yang namanya judi, riba, perempuan, pembunuhan, pemerkosaan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Di Mekah ketika zaman biadab sebelum Quran turun, wanita tidak ada harga dirinya. Wanita hanya sebagai cindera mata. Wanita derajatnya sangat nista. Sedemikian nistanya, setiap orang yang kaya mampu memiliki berapapun wanita yang dikehendaki. Kalau saya akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Bambang, saya membawa wanita 3, gue oleh-oleh, gue cindera mata. Pak Bambang kayaknya gawa telu, yang orang gawa oleh-oleh sampai milih siji, serok siji Pak Bambang. Balik mampir yang Pak Diono, kayaknya gak diloro mak melakukannya kayak orang apa dengan milih siji. Ini bebas di sini sing kayak madam munel, mas, serok siji. Baliknya mampir yang Pak Warso kayak gak ada siji, gue oleh-oleh, gue cindera mata. Pak Warso, ibu Pak Edi, alhamdulillah teh. Barang balik dawewe Pak Agus, ki meneh mampir ya kena, mampir Pak Agus. Pak Agus ki jebule duake nemen. Pak Edi gawe ya kena, apa yang duwe 8 gawe 3 ya kena. Lho, iki mikir makan telu itu ya gawe papat enggak papat. Balik gawe papat. Makan gawe telu, balik dioleh-oleh. Sedemikian kurang ajarnya orang-orang Mekah pada zaman biadab itu. Ketika Quran turun di Mekah, lambat laun peradabannya makin baik, etikanya makin terpelihara, dan wanita makin dihargai, dan wanita benar-benar ditinggikan derajatnya berkah Al-Quran turun di situ. Dulu kan zaman
orang-orang kafir Quraisy saking malunya ketok ada wanita kan lahir bocah wadon kan langsung disembelih, langsung diberi. Cerita itu kan sudah sering kita dengar. Ketika Quran turun di Mekah, maka peradabannya maju. Dan Mekah yang dulu hanya punya kurma, sekarang hampir semua buah-buahan kualitas terbaik dari seluruh dunia dikirim, diekspor ke Mekah, ke Arab Saudi. Sehingga doa Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu ketika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembah yang kita kenal sekarang Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman, tidak ada perampok, tidak ada begal, tidak ada orang yang berbuat jahat, dan berikan makanan berupa buah-buahan yang melimpah kepada orang-orang yang beriman. Maka doa Nabi Ibrahim itu kemudian didokumentasikan dalam Al-Baqarah 126. 4000 tahun kemudian jadi kenyataan. Dalam riwayat lain, doa itu disampaikan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail baru saja selesai memperbaiki Ka'bah. Doanya seperti itu, ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman, dan berikan makanan berupa buah-buahan yang melimpah kepada penduduknya bagi orang-orang yang beriman. Doa itu sering kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Turun di Mekah. 13 tahun Al-Quran turun di Mekah. Ada 86 surat. Dan 10 tahun turun di Medina. Ada 28 surat. Maka Medina yang dulu dianggap sebagai kota yang kumuh, gelap, baik gelap keimanannya, gelap secara fisik, kota yang sangat terbelakang. Selama 10 tahun Quran turun di Medina, Medina berubah menjadi Medina Al-Mukarramah, kota yang bercahaya keimanan. Selesai. Siapa yang menerima Al-Quran? Yang kedua, di mana